Bicara tentang SDM, kita karir dan masa depan. Masih bersama kami berdua, NN Talks ya kan di sini, Nurdin dan Novi. Dan di episode kali ini kita akan membahas kondisi yang saat ini lagi susah banget ya, kondisi pandemik, di mana banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kesulitan, ya kan? Dan bagi mahasiswa-mahasiswa yang lulus saat ini yang baru ini, pasti juga akan bingung mau cari pekerjaan di mana dan seperti apa yang harus dilakukan. Sudah wisuda nggak ada, ketemu temen foto-foto juga nggak ada, pakai toga juga nggak ada, kondisi susah saat ini, terus masa depannya seperti apa, kira-kira ada kerjaan nggak ya bagi mereka. Nah di sini kami akan membahas berdua ya. Betul. Gimana Bu Novi? Jadi situasi kita sama-sama tahu situasi ekonomi lesu gitu kan, karena lesu nggak ada permintaan barang, permintaan menjadi sedikit, pembatasan orang untuk melakukan usaha seperti aktivitas, itu, betul aktivitas, makin banyak kota yang PSBB seperti itu, kemudian orang dilarang untuk keluar rumah gitu kan, perusahaan-perusahaan yang karyawannya banyak mereka harus meliburkan karena nanti takut di antara karyawan ini ada yang terkena COVID-19 sehingga kemudian berpotensi menular ke semuanya. Ini adalah hal yang sangat ditakutkan oleh pemerintah. Jadi sekarang semuanya sedang tiarap gitu. Karena industri sedang tiarap, maka bagaimana? Bisnis lesu. Betul. Ekspor juga susah, impor juga susah, barang nggak ada. Betul, pengiriman barang nggak mudah dari satu kota ke kota yang lain seperti itu. Dan juga ini tadi ketentuan-ketentuan aturan-aturan pemerintah dan bukan hanya pemerintah ya, dari WHO di semua negara melakukan seperti itu. Hingga akhirnya ada pembatasan itu tadi. Dan akhirnya perusahaan-perusahaan berarti itu mereka banyak melakukan efisiensi total di mana-mana. Nah, tapi kira-kira nih ya, kondisi seperti ini masih ada peluang nggak sih, Bu, buat mahasiswa-mahasiswa yang barusan lulus ini untuk kerja? Jadi gini, karena kita ini sekarang hidup di new normal gitu ya, karena kita hidup di new normal apa abnormal nih? Kita hidup di new normal, jadi kita nggak bisa menganggap bahwa krisis yang ini itu hanya sementara. Iya. Gitu, karena nanti ketika ketika COVID-nya selesai, artinya vaksin ditemukan, ada obatnya, itu juga kondisi pasti akan sangat berbeda. Betul. Ekonomi pasti tumbuhnya pelan-pelan dan apa yang ribut lagi. Betul. Dan apa yang sudah baik dilakukan di masa pandemi sekian lama ini pasti akan diteruskan. Betul. Efisiensi banyak hal kan kayak seperti itu, meeting sekarang. Jadi ibaratnya sekarang kalau misalnya perusahaan sudah melakukan efisiensi, meeting efisien, bisa virtual. Betul. Ya kan, tanpa ada misalnya ada tech kopi di situ dan sebagainya. Kan lebih efisien, listrik juga lebih efisien. Betul. Kemudian semuanya sekarang serba era virtual, nanti bisa dilakukan secara era virtual, pengiriman juga bisa secara menggunakan online. Betul. Dan sebagainya. Orang jualan juga sekarang virtual. Pakai online. Betul. Nah, hingga akhirnya itu jadi kebiasaan-kebiasaan baru nantinya seperti nantinya. itu. Dan karena itu tadi tuh tren industri yang dulu ada itu pasti akan berganti. Seperti itu. Nah, bergantinya dengan sesuatu yang baru. Okay. Nah, tapi saat ini kita bicara saat ini ya. Saat ini ya, kita bicara saat ini. Jadi untuk yang sudah lulus, saya ucapkan selamat. Anda sudah lega, Anda sudah menyelesaikan kewajiban. Paling nggak tanggung jawab deh, buat pribadi. Orang tua. Buat orang tua menyelesaikan sekolah itu kelar. Gitu. Nah, selanjutnya karena Anda setelah lulus, jangan sampai jadi beban orang tua kan. Iya. Jadi pengangguran kan di rumah. Betul. Mau buka usaha apa kalau seperti ini? Betul. Kita bingung kan? Nah, hingga akhirnya kita cari istilah apa ya? Peluang mau kerja di mana? Kira-kira ada nggak sih perusahaan yang di kondisi seperti ini masih membutuhkan karyawan dan jenis usaha apa? Itu yang kita akan. Jadi ada beberapa industri yang jatuh gitu ya. Pasti gitu ya, kayak otomotif, lalu kemudian finance, kemudian konstruksi kan mulai turun di konstruksi. Betul. Lalu kemudian logistik. Pengiriman barang. Ya, karena dibatasin tadi itu kan. Entertain. Sudah penuh makna ini. Sudah berdarah-darah ini ya, karena nggak ada tanggapan. Betul. Entertain, bahkan terus juga ini penerbangan yang aviation, maritim, kayak gitu.
itu pasti. Travel, hotel, hotel malah apalagi Iya, kasihan betul. travel dan hotel itu ya. Betul. Ya hotel, restoran. Bahkan banyak hotel yang dijual-jual nih sekarang infonya. Betul. Nah, kalau mau invest hotel, beli sekarang. Kalau punya duit. Iya. Lalu ada juga industri yang sedang naik daun, Betul. gitu ya, yang sedang sunrise. Nah, itu peluang yang harus kita Betul. Jadi cari. galilah potensi-potensi di industri-industri seperti itu apa saja. Ya. ICT itu Internet, communication, Internet, dan teknologi. communication, dan teknologi. Betul. Seperti itu. Lalu kemudian e-commerce. Betul. Yang pasti kesehatan. Oke, betul, kesehatan. Lalu kemudian medical supplies, Betul. gitu kan. Lalu kemudian agriculture juga termasuk, Iya. betul. Dan juga food processing dan retail. Ya, nah bisnis-bisnis di dunia itu tadi nanti akan ada nih di sini, ya kan? Ini akan muncul yang industri lagi decline sampai lagi naik apa nanti akan muncul di sini itu. Nah, yang naik-naik itu tadi itu peluang bagi kita yang bagi lulus sekarang ini untuk mencoba mencari-cari peluangnya itu. Kenapa? Yang pasti benar nggak Bu Novi? Perusahaan itu pasti akan butuh darah segar. Betul kan? Betul. Penghuni-penghuni baru perusahaan itu dibutuhkan. Karena apa? Untuk menggantikan darah-darah yang sudah tua. Betul. Yang saatnya pensiun, ya kan? Jadi anak-anak muda itu bisa masuk lagi. Karena ada fresh blood di sana. Betul. Jadi teman-teman terutama yang tadi lulusan dan dengan related dengan industri-industri tadi, Anda punya peluang yang cukup besar. Seperti itu. Dan terutama ini kalau misalnya itu tadi memang ada yang sangat khusus gitu ya. Tetapi buat yang kemudian kalau saya kelulusan tetapi bukan dari bidang yang related. Gitu. Nah, kita cari apa yang sekarang sedang dibutuhkan di industri-industri tadi. Misalnya nih, mau nggak mau setelah ini e-commerce, kemudian tadi sesuatu yang berkaitan dengan IT, Internet of Things itu pasti akan selalu dibutuhkan. Kalau sekarang belum punya, maka Anda bisa mulai sekarang untuk belajar seperti itu. Karena khusus pemrograman yang sederhana itu juga ada. Dan banyak, betul. Nah, carilah yang semacam itu. Atau jangan terlalu jauh atau jangan terlalu gaptek gitu ya. Jadi hari gini anak muda gaptek. Jangan keliru loh Pak Nudin. Mereka memang selalu bawa handphone di tangannya, bahkan bisa lebih dari satu. Tetapi penggunaannya itu jangan-jangan hanya untuk sosmed dan selfie. Penggunaan yang lebih dalam dari itu mungkin tidak banyak yang bisa. Itu yang merugikan bagi mereka. Betul. Tapi sebenarnya kalau muda sekarang gaptek bagi saya ajaib sih ya kan. Iya, gaptek artinya bukan hanya ini ya, tetapi pemahaman mereka terhadap kebutuhan IT ini seperti apa. Tapi yang pasti gini, apapun jurusan Anda, kalau Anda punya kemampuan selling yang luar biasa di bisnis itu tadi, Anda bisa apply sebagai seorang sales atau marketing. Betul. Jadi jangan terpaku dengan jurusannya ya. Jangan terpaku kepada jurusannya, karena itu tadi Anda harus punya additional skill yang komunikasi yang luar biasa. Betul, attitude yang luar biasa. Betul, etos kerja lah. Etos kerjanya. Seperti itu. Yang pasti gini, Anda harus berjuang keras untuk saat ini ya, untuk mendapatkan pekerjaan. Karena apa? Pekerjaan adalah untuk saat ini limited edition. Betul. Dan benar-benar mereka akan mencari orang yang sangat unggul yang ada di sana. Betul. Karena bisa jadi industrinya mereka ini tidak seperti dulu lagi. Mereka baru setengah jalan dan mereka butuhkan orang-orang baru yang kompetensinya multitasking gitu. Jadi bukan hanya satu kompetensi dan kemudian itu saja, tetapi Anda harus punya beberapa kompetensi lain yang mendukung pekerjaan utama itu tadi. Yang pasti harus Anda pahamin adalah gini, bahwa lulusan banyak nih, ya kan? Lulusan yang perusahaan juga cari itu sebenarnya ada. Tapi lulusan yang gitu banyaknya, tapi yang punya kompetensi yang bagus, yang punya multitasking yang bagus itu tidak banyak orang. Jadi kalau Anda punya kompetensi luar biasa, bisa multitasking, punya kemampuan komunikasi yang bagus, attitude yang bagus, etos kerja yang bagus, itu yang akan dicari. Nah, caranya gimana itu tadi supaya supaya bisa mencapai yang disampaikan oleh Pak Nurdin tadi. Nah, ini kan Anda sudah lulus nih, kemudian waktunya banyak nih, karena nggak mungkin keluar kemana-mana, nggak mungkin kursus keluar gitu ya. Jadi carilah sekarang kursus-kursus online. Banyak tuh lagi tren kan, webinar. Betul.
gitu, yang mau yang related sama bidang Iya. kita, apapun yang sifatnya umum. Mm-mm. Karena ini sekarang banyak sekali webinar-webinar dan sekarang kebanyakan free. Gitu. Banyak orang yang sadar banget dan perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan CSR dengan Betul. cara seperti itu Mm-mm. kepada masyarakat yang Jadi lebih nggak luas. perlu ikut training yang berbayar ya. Iya, betul, nggak usah berbayar. Jadi kalau saya mau mengatakan nggak ada kata sekarang ini kita ini karena Pandemik ini pandemik tidak ada peluang sama sekali. nggak ada peluang dan Ada. kemudian kita juga nggak melakukan apa-apa. Betul, masa mau gelembang-gelembung di kasur doang ngapain? Iya betul. Nggak produktif gitu. kan gitu loh. Tapi pasti badannya sakit semua dah, orang muda yang energik terus kemudian gelimbang-gelimbung.